Pada video ini kita akan menguji antara dua populasi atau dua sampel dari dua populasi, tapi kita bukan menguji apakah mean dari dua populasi ini sama atau berbeda. Kita menguji dari proporsi dari dua populasi ini apakah sama atau beda dengan menggunakan set test. Jadi saya ulangi dulu set test. Bedanya set test dengan t-test apa? Yang terutama adalah set test untuk sampel yang besar dan set test mensyaratkan bahwa standar deviasi populasi harus diketahui. Sedangkan t-test itu untuk jumlah sampel yang kecil di bawah 30 dan kita tidak perlu tahu standar deviasi populasi, kita cukup tahu standar deviasi dari sampel saja. Itu beda set test dengan t-test. Sudah saya jelaskan dalam dua video sebelumnya. Nah, sekarang ini ada kasus khusus uji hipotesis untuk proporsi. Apa itu uji hipotesis untuk proporsi? Jadi saya punya dua populasi. Saya ingin tes, kalau selama ini kita tes apakah rata-rata dari populasi A sama atau beda dengan rata-rata populasi B, atau lebih besar, lebih kecil. Kalau sekarang, jadi yang selama ini kita bandingkan itu adalah rata-rata dibandingkan dengan rata-rata. Nah, tes ini bukan menguji rata-rata dengan rata-rata, tapi jadi bukan ini ya, tapi kita menguji proporsi dengan proporsi. Apa itu proporsi? Misalnya seperti ini. Katakanlah saya membuat obat untuk, katakanlah untuk COVID-19 ya, ada obat A dan obat B. Obat A saya ujikan di 100 orang, ternyata katakanlah misalnya 80 orang sembuh. Obat B saya ujikan di, katakanlah saya ujikan di 250 orang. Dan 211 orang sembuh. Oke, jadi ini proporsi namanya. Proporsi ini 80 per 100, ini 211 per 250. Pertanyaan saya, apakah proporsi dari obat A dan proporsi dari obat B itu sama? Atau tidak sama? Atau A lebih besar dari B atau B lebih besar dari A? Itu yang namanya uji untuk proporsi. Jadi hipotesis kita, hipotesis nol kita adalah proporsi dari A itu sama dengan proporsi dari B. Atau hipotesis alternatif kita, proporsi dari A itu tidak sama dengan proporsi dari B. Jadi agak sedikit beda dengan selama ini kita pelajari. Selama ini kita pelajari H0 itu selalu kita mu dari A sama dengan mu dari B. H1 mu dari A tidak sama dengan mu dari B. Ini kalau untuk uji statistik untuk membandingkan rata-rata. Kalau ini uji statistik untuk membandingkan proporsi. Jadi saya akan jelaskan di sini bagaimana kita pakai z-test untuk menguji proporsi. Langkahnya adalah mirip, yaitu kita hitung z-nya, proporsi A kurang proporsi B dibanding P. P adalah proporsi total. Ini NA, jumlah sampel A, jumlah sampel B. Sama, tentukan alfa, two tail, one tail, cari set kritikal, kemudian simpulkan H0 diterima atau ditolak. Saya akan berikan contoh sekaligus untuk menjelaskan bagaimana kita hitung proporsi A dan proporsi B. Contohnya seperti ini. Di sekolah A, jadi saya gambar saja ya. Sekolah A ada 153 siswa. Sekolah B, ini sekolah A. Sekolah B ada 210 siswa. Setelah ujian, tes akhir, 125 siswa di sini lulus. Ini yang lulus ya. Di B, 181 yang lulus. Yang A ini gurunya orang lokal, guru lokal, ini native speaker. Pertanyaannya, apakah yang diajar native speaker proporsinya lebih bagus dari guru lokal atau proporsi dua ini sama? Jadi saya ingin membandingkan apakah hipotesis saya ya, hipotesis 0 adalah apakah proporsi A sama dengan proporsi B. Tentunya hipotesis alternatifnya adalah proporsi A tidak sama dengan proporsi B. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita hitung proporsi A. Proporsi A berapa? PA adalah 125 bagi 153.
PB berapa? PB adalah 181 bagi 210. P total. P total adalah total yang lulus semua. 125 tambah 181 dibagi total semua siswa. 153 tambah 210. Jadi ini kita hitung PA, PB, dan P total. Oh, ini sudah ada angkanya. Ini numpang di sini, saya hapus aja supaya. Oke. Jadi PA 125 bagi 153 itu dapat 0,82. Ini ya. 101 bagi 210 itu 0,86. Yang ini. Kemudian 125 tambah 181 bagi 153 tambah 210 itu dapat 0,84. Dapat yang ini. Siswa di sekolah A 153, siswa di sekolah B 210. Maka saya hitung Z-nya, saya ketemu min 1,026. Oke, sekarang saya harus tentukan alfanya. Alfa kita di sini kita pakai, ya, tidak ditulis di sini ya, tapi kita assume alfa 0,05. Karena kasus kita sama dengan atau tidak sama dengan, maka two tail. Jadi, yang ada di daerah sini adalah daerah sama dengan, yang di sini dan sini tidak sama dengan. Daerah yang di luar tidak, yang sini dan di sini itu totalnya 0,05, berarti setengahnya 0,025. Sekarang kita harus cari berapa set critical di sini untuk dapat ini 0,025. Kita menuju ke tabel distribusi Z. Sekali lagi, karena kita ambil daerah sini 0,025, maka daerah sini kita harus dapat 0,975. 0,975 itu ada di sini, 1,96. Berarti Z kritikal kita 1,96. Jadi, Z kritikal kita 1,96. Sekarang, Z kita min 1,206. Jadi, kalau saya gambar di sini, 1,96, di sini min 1,96. Z kita ada di min 1,026, berarti ada di daerah sini. Kita ada di daerah H0 diterima. Jadi kesimpulan kita adalah H0 diterima, karena P-nya pasti akan lebih kecil dari 0,05, lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima, artinya kita menerima ini. Bahwa sekalipun proporsi di sekolah A 0,82, proporsi di sekolah B 0,86, seolah-olah proporsi sekolah B lebih besar, tapi secara statistik proporsi A sama dengan proporsi B. Jadi kita bisa simpulkan, seolah-olah kalau kita hitung, seolah-olah kelulusan di native speaker lebih bagus dari kelulusan dengan guru lokal. Tapi statistik membuktikan bahwa proporsi A sama dengan proporsi B. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sama saja diajar guru lokal atau guru native speaker, proporsi kelulusannya sama saja. Jadi demikianlah caranya kita memakai Z-test untuk menguji proporsi dari dua populasi.